semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat menonton. Insting Luca Marini manfaatkan sprint sebagai tes dadakan Honda saat raksasa Jepang ambiar total. Adi Valentino Rossi, Luca Marini masih mengambil hikmah positif setelah mimpi buruk yang dialami bersama Honda pada seri kedua MotoGP Portugal 2024. Dari sesi latihan bebas pertama sampai sesi sprint MotoGP Portugal 2024, pasukan Honda benar-benar memang ditimpa mimpi buruk. Sesi kualifikasi yang berakhir dengan bertumpuknya 4 pembalap mereka di posisi buncit membuat pabrikan raksasa asal Jepang itu makin terlihat miris. Situasi makin pedih ketika pembalap terbaik Honda selama bergulirnya seri MotoGP Portugal pada pekan ini, yaitu Johann Zarco dari Alsea Honda, malah apes saat lomba sprint. Zarco mengalami crash dan gagal finish. Posisi terbaik Honda diraih Mir yang posisinya finish di posisi 14. Diikuti oleh Takaki Nagami dari Alsea Honda dan Luca Marini posisi ke-18. Luca Marini sendiri finish paling belakang sesuai dengan posisinya dengan kualifikasi walau angkanya berbeda, yaitu ke-22. Dalam situasi yang benar-benar memprihatinkan itu, Marini masih mencoba untuk bersabar. Pembalap yang dikenal metodis itu enggan menyalakan level RC213V. Yang menjadi sorotan justru karena kemunduran yang besar. Saya terus berupaya memahami motor ini, kata Luca Marini dikutip dari GP1.com. Saya pikir kami telah menemukan sesuatu yang berguna untuk meningkatkan solusi saat keluar dari tikungan. Namun kami kehilangan terlalu banyak waktu saat memasuki tikungan dan saat menikung. Jadi ini bukan kombinasi yang sempurna. Kami perlu menganalisis semua data dengan hati-hati untuk memahami apa yang perlu dilakukan dengan setelan ini dan mencoba melakukan yang lebih baik pada hari Minggu, tandasnya. Sepanjang sprint ada spekulasi Marini sengaja melambat saking pelannya dia dalam mengarungi balapan jarak pendek sebanyak 12 lap itu. Pembalap di luar posisi 9 memang tidak mendapatkan apapun karena poin kejuaraan hanya tersedia di rentang itu. Namun faktanya dia tidak bertujuan demikian. Bukannya sengaja melambat, Marini menjadikan sprint sebagai ajang tes dadakan. Luca Marini ingin memahami RC213V karena selama sesi latihan bebas sulit untuk menguji banyak hal dengan waktu yang terbatas. Semua yang didasari dengan pemikiran logis Marini bahwa saat ini memang Honda memang sedang tidak bisa diajak berjuang untuk sekedar mengejar poin. Kami belum juga memperebutkan poin di sprint, jadi kami harus memanfaatkan waktu di trek ini untuk lebih memahami perilaku motor setelah beberapa putaran, jelas Luca Marini. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa kami lakukan pada hari Jumat kemarin karena hampir tidak mendapatkan 5 atau 6 lap berturut-turut, kata Luca Marini menjelaskan. Jadi kita tidak bisa memahami ban dengan terbaik dan sebaiknya karena terlalu sering berhenti saat praktis. Sedangkan sesi sprint adalah saat yang tepat untuk mengumpulkan informasi dan mencoba mempersiapkan balapan baik mungkin. Namun itu bukan berarti saya sengaja melambat di sprint. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, 100% setidaknya ingin mengalahkan rekan satu tim saya, Joan Mir, jelas Luca Marini. Luca Marini juga merasakan yang dialami Marc Marquez saat masih di Honda. Luca Marini merasakan apa yang dialami oleh Marc Marquez saat menunggangi Honda RC213V. Beruntung Marini tak sampai jatuh seperti Marc Marquez pada tahun 2020. Seri pembuka MotoGP 2024 dilalui Luca Marini dengan hasil yang buruk. Marini hanya berhasil finish di posisi ke-20 atau satu posisi di atas rider paling buncit, tapi Marini tak patah semangat. Dia masih terus berusaha menemukan solusi yang pas agar bisa bertarung dengan rider lainnya. Terlebih Honda juga mendapatkan hak konsesi untuk bisa mengembangkan motor. Sejauh ini Honda sudah memanfaatkan hak konsesi itu untuk melakoni sesi tes tertutup di sirkuit Jerez. Saya pikir kami menemukan setelan yang sangat bagus di Jerez dan saya berharap bisa cocok di sini, di Portimao juga. Akan sangat menarik melihat apakah ini bekerja dengan baik di lintasan berbeda. Tapi kami sudah memutuskan untuk mengganti motor setelah MotoGP Qatar, ujar Luca Marini dikutip dari motosan.is.
Luca Marini menyebut pihaknya sudah mengetahui masalah yang dialami dan berusaha untuk mencari solusinya. Apalagi bagi Honda, Portimao merupakan sirkuit yang sangat cocok dengan karakteristik RC213V. Di lain sisi, Marini mengungkapkan sendirinya sempat mengalami kecelakaan seperti yang dialami mantan rider Honda Marc Marquez. Kecelakaan itu dialami Luca Marini saat melakoni sesi tes privat di sirkuit Jerez. Ada juga satu hal utama yang membuat khawatir rider berkebangsaan Italia itu. Masalahnya feeling dengan motor sangat tidak bagus, khususnya di tikungan. Gaya balap saya sangat tinggi, panjang sehingga motor menaruh beban banyak pada ban dan saya memiliki masalah saat balapan terganggu terkait suhu tinggi dan kehabisan ban, beber Luca Marini. Saat mengalami masalah yang luar biasa, motornya bermasalah tapi kami sudah memperbaikinya. Kejadian mirip seperti yang dialami Marquez di Jerez tahun 2020 di tikungan 3 membuatnya terluka. Jatuhnya sama tapi saya beruntung motornya tidak menghantam saya. Itu adalah jatuh yang hebat tapi saya tidak terluka, lanjut Luca Marini. Marini tentu sudah mengetahui risiko ini pindah ke Honda, terlebih mantan rider Honda Marc Marquez sudah belak-belakan mengungkapkan kondisi motor yang menurutnya tak kompetitif lagi. Bahkan Marc Marquez menjadi pembalap yang paling sering jatuh sepanjang tahun 2023. Insiden itu pula yang mengantar Marc Marquez harus absen dari beberapa balapan. Meski begitu, Marini siap menanggung resikonya. Bagi adik Valentino Rossi itu pindah ke Honda merupakan sebuah impian yang jadi kenyataan. Luar biasa hebat memang mental Luca Marini menjadi pembalap finish paling buncit. Luca tidak panik atau puyeng. Luca Marini merespon dengan santai dan bahkan menyebut Honda berkembang. Menurutnya Honda tidak usah terburu-buru karena ini adalah proses pengembangan motor, jadi memang tidak mengejar poin. Tidak terpengaruh hasil race Portimao, Luca Marini menegaskan bahwa Honda menggunakan sprint race MotoGP Portugal sebagai ujian untuk mengembangkan motornya. Honda mengalami hari Sabtu yang buruk di Portimao, bahkan Marini berada di urutan kedua-dua. Sedangkan Joan Mir finish di urutan 14 di sprint dan Zarco crash. Honda sedang kesulitan, untungnya ada beberapa pembalap crash sehingga Luca Marini berada di urutan ke-18 saat masuk garis finish. Sementara Takaki Nakagami dari LCR Honda berada di urutan ke-17. Apa respon Luca Marini ini? Saat ini kami tidak memberikan poin di dalam sprint race, jadi kami perlu menggunakan waktu ini di track memahami perilaku motornya. Sekarang susah banget kerja di hari Jumat. Kalian hanya melakukan 5 atau 6 putaran berturut-turut. Terlebih lagi, jadi kalian tidak bisa melihat banyak. Sedangkan race sprint bagus untuk memahami lebih banyak hal, mendapatkan lebih banyak informasi, mempersiapkan diri lebih baik untuk balapan besok. Juga dalam sprint aku tidak terlambat. Aku berusaha 100% karena ingin mengalahkan rekan timku. Tapi sayang lebih sulit untuk dari yang aku duga. Kami mencoba pengaturan berbeda untuk sprint. Kami perlu mengujinya, mencoba 12 lap berturut-turut dan ban yang sama. Kami menemukan sesuatu saat keluar tikungan, tapi kami banyak kehilangan waktu saat masuk tikungan dan berbelok. Yang pasti itu bukanlah kombinasi yang sempurna. Kami perlu menganalisis data agar lebih baik di masa depan. Kami tidak kuat dalam time attacking karena kurangnya cengkeraman ban belakang, tapi race sprint positif. Kami perlu menggunakan setiap putaran di track sebagai informasi bagi para insinyur untuk mengembangkan motornya. Karena kami sedang terburu-buru. Semua orang ingin menjadi kompetitif, berjuang untuk posisi yang lebih baik, tutup Luca Marini.